Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas saya. Hari ini kita akan membahas tentang rancangan pembelajaran semester, di mana di pertemuan sebelumnya saya telah menjelaskan kepada kalian terkait dengan kontrak perkuliahan mata kuliah antropologi. Adapun rancangan pembelajaran semester kita di semester ganjil, untuk kalian mata kuliah antropologi bobotnya 2 SKS. Jadi apa saja sih unsur-unsur penilaian pada mata kuliah antropologi, yaitu dilihat dari rancangan pembelajaran. Jadi kalian mahasiswa menguasai konsep dan teori dalam antropologi, sebagaimana dasar-dasar ilmu antropologi, mulai dari konsep, ruang lingkup, unsur-unsur, wujud kebudayaan, dan melihat fenomena kehidupan secara jelas dan mendalam. Adapun capaian pembelajaran lulusan, yaitu mahasiswa mampu memahami pengertian antropologi, ruang lingkup antropologi, mahasiswa mampu menunjukkan penguasaan, definisi dan konsep teoritis sejarah antropologi, mahasiswa mampu memahami macam-macam antropologi, mampu juga memahami penelitian dalam antropologi, mahasiswa mampu memahami keberagaman budaya serta hubungannya kebudayaan dengan manusia. Mahasiswa juga mampu memahami perkembangan kebudayaan dan konsep kebudayaan dalam antropologi. Dan yang ketujuh, pada capaian pembelajaran lulusan, mahasiswa mampu memahami pengaruh kebudayaan terhadap era digital dan pengaruhnya terhadap kebudayaan. Nah, jadi materi pembelajaran kita selama satu semester, di mana ada 14 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 dengan pertemuan ke-16 itu adalah UTS dan ujian akhir semester. Syarat untuk mengikuti ujian tengah semester maupun akhir semester itu telah saya jelaskan di kontrak perkuliahan kita, oke? Jadi syarat untuk mengikuti ujian tengah semester maupun ujian akhir semester itu 75%. Jadi di pembahasan pertama kemarin tentang kontrak perkuliahan masuk pada pengantar memahami antropologi terkait dengan kajian-kajian apa saja yang dipelajari di dalam antropologi. Sejarah antropologi, hubungan antropologi dengan ilmu lain masuk pada pertemuan keempat, macam-macam antropologi, ruang lingkup antropologi. Yang kelima, penelitian dalam antropologi. Jadi ada paradigma, kedudukan teori, jenis-jenis dan subjek penelitian, hakikat manusia dan perkembangannya. Masuklah kepada ujian tengah semester di pertemuan ke-8. Lanjut kepada pertemuan ke-9, akan membahas terkait dengan masyarakat dan kebudayaan. Yang ke-11, struktur kebudayaan dan nilai. Yang ke-12, perubahan sosial dan kebudayaan. Yang ke-13, kebudayaan sebagai pandangan hidup dan pola tingkah laku manusia. Yang ke-14, budaya dalam perspektif antropologi. Dan 15, agama, budaya, dan perilaku kebudayaan. Jadi ini adalah pedoman kalian materi pembelajaran. Adapun kemampuan akhir dalam tiap tahapan pembelajaran, yaitu di sini nanti saya akan sertakan linknya, kalian bisa mendownload, di mana mahasiswa mampu memahami rencana pembelajaran, metode, serta kontrak perkuliahan di mata kuliah antropologi. Jadi ini ada di pertemuan sebelumnya. Jadi ada pengenalan etika mahasiswa, kontrak perkuliahan, dan sistem penilaian. Nah, masuk kepada pertemuan yang kedua terkait dengan definisi antropologi, pengertian antropologi menurut para ahli, bobot penilaiannya itu 10% dalam setiap pertemuan. Di pertemuan ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan sejarah antropologi. Ada hubungan antropologi dengan ilmu lainnya. Jadi perkembangan antropologi, hubungan antropologi dengan ilmu lainnya. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan macam-macam ruang lingkup antropologi. Juga pada pertemuan kelima, memahami penelitian dalam antropologi. Jadi kalian akan diajarkan terkait dengan metode penelitian ilmiah dalam antropologi. Jadi apa saja tahapan-tahapan penelitian, pengambilan paradigma, penentuan teori, apakah itu akan larinya kepada penelitian kualitatif di dalam antropologi.
Jadi mulai tahapan penelitian, paradigma, penggunaan penelitian kualitatif di dalam antropologi. Nah, masuk pada pertemuan ke-6, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami jenis dan subjek penelitian. Jadi, subjek dalam penelitian yaitu bagaimana kalian mampu memahami unsur-unsur teori, jenis penelitian, subjek penelitian, teknik penelitian, bagaimana kalian menentukan partisipan ataupun informan. Jadi, semua akan dipelajari di dalam mata kuliah antropologi. Masuk pada pertemuan ke-7, yaitu mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan menjelaskan hakikat manusia dan perkembangannya. Jadi bagaimana hakikat manusia, temuan-temuan manusia di muka bumi, jenis-jenis manusia, manusia modern, ras manusia, serta evolusi manusia. Jadi kita akan membahas itu di pertemuan ke-7. Pertemuan ke-9, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian masyarakat dan kebudayaannya. Jadi kajiannya itu terkait dengan pengertian masyarakat, tipe-tipe masyarakat, serta prinsip pengelompokan masyarakat. Lanjut kepada pertemuan ke-10. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami kebudayaan dan unsur-unsurnya. Jadi di dalamnya itu kajian dalam materi di pertemuan ke-10 masuk pada pengertian kebudayaan serta unsur-unsur kebudayaan. Jadi ada berbagai macam unsur-unsur kebudayaan yang akan dipelajari di pertemuan ke-10. Pertemuan ke-11, bagaimana kalian memahami struktur kebudayaan dan nilai. Jadi ada wujud kebudayaan, struktur budaya, dan sistem nilai. Mampu mengetahui, memahami perubahan sosial dan kebudayaan. Materi kajiannya terkait dengan konsep kebudayaan, sosial budaya, konsep perubahan kebudayaan, faktor penyebab perubahan kebudayaan. Di pertemuan ke-13, mampu memahami kebudayaan sebagai pandangan hidup dan pola tingkah laku manusia. Jadi ada terminologi kebudayaan abstrak, konkret, mobilitas, kesukuan. Masuk pada pertemuan ke-14, materinya yaitu mampu mengetahui, memahami budaya dalam perspektif antropologi. Jadi pengertian budaya, praktek keagamaan, macam-macam kepercayaan, agama, magik, sihir itu akan ada di pertemuan ke-14. Di pertemuan ke-15, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami agama, budaya, dan perilaku kebudayaan. Jadi ada nilai kebudayaan yang normatif, pembentukan kebudayaan dalam norma-norma sosial, perilaku keberagaman masyarakat, agama, dan perubahan budaya. Jadi itulah materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester yang wajib kalian pedomani, sehingga pada saat masuk di dalam kelas saya akan muncul banyak pertanyaan. Dalam setiap pertemuan kalian udah tahu apa saja yang akan kita pelajari. Nah, adapun buku panduan, buku teks yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan tentang buku dari Kuncharaningrat, yaitu Sejarah Teori Antropologi 2, Kuncharaningrat Pengantar Antropologi, edisi revisi Dr. Beni Ahmad Subani Pengantar Antropologi, dan Taib Abdullah tentang asas-asas antropologi. Jadi ini adalah pedoman buku yang kita gunakan. Namun kalian bebas untuk mencari buku apa saja yang kalian mau gunakan. Adapun evaluasi dalam proses pembelajaran di mata kuliah antropologi yaitu ada tugas mandiri, tugas kelompok maupun kuis. Jadi tugas mandiri, tugas kelompok, dan kuis bobotnya itu adalah 40%. Ini sangat tinggi ya, jadi saya sangat berharap kalian mampu mengerjakan tugas mandiri kalian, tugas kelompok kalian, kuis kalian secara tepat waktu. UTS 20% dan UAS 20%. Jadi syarat untuk mengikuti UAS yaitu dengan kehadiran maksimal 75%, UAS 75%. Nah, skala penilaian, jadi range penilaian yang pertama yaitu kehadiran minimal 75% dari jumlah tatap muka. Kecurangan saat ujian copy paste atau plagiat tugas udah pasti nilainya error. Pembelajaran daring dilakukan dengan memanfaatkan media platform Google Classroom, Zoom, Google Meet, WhatsApp, YouTube, Quizzes.
maupun media lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi ada absensi. Penilaian keaktifan akan dinilai dengan keaktifan bertanya, menyanggah maupun berkomentar di grup, membaca modul sekalian apa yang akan kita pelajari pada setiap pertemuan. Kalian akan bisa memberikan pertanyaan sehingga saya mampu menjawabnya, memberikan kalian penilaian. Jadi adapun range-nya yaitu ada nilainya di sini saya jelaskan ada A, B, C dan E. Terserah kalian mau memilih nilai yang mana. Baik, masuk pada deskripsi tugas. Deskripsi tugas dalam keaktifan kelas. Hadir tepat waktu di kelas, aktif terlibat memberikan kontribusi pemikiran yang baik dan memberikan komentar serta pertanyaan di dalam kelas. Tugas mingguan menyerahkan dalam bentuk dokumen tentang topik artikel yang akan dibahas di kelas sesuai timeline, yaitu dengan format halaman, 2 halaman Times New Roman, fontnya 12 spasi, 1,5 space-nya sebagai bukti persiapan di kelas. Laporan bacaan, judul buku, jumlah halaman, nama pengarang, penerbit memberikan laporan interaksi 2 halaman setiap bab. Jadi inilah deskripsi tugas yang akan kita laksanakan di mata kuliah antropologi. Makalah, membuat makalah sebanyak 10 halaman. Oke, jadi unsur-unsur dan kriteria dalam penilaian tugas yaitu masuk dalam ketentuan makalah, resume, artikel, kelompok bahan bacaan. Jadi ini tersendiri dari kriteria penilaian dalam makalah. Jadi ada unsur-unsur mulai dari pendahuluan. Jadi di sini menyatakan secara jelas pokok masalah atau rumusan masalah. Yang kedua ada kualitas argumen, penggunaan bukti-bukti, presensi atau penulisan, presentasi penulisan, dan kesimpulan. Ini adalah sistem penilaian di dalam makalah. Oke, itulah tadi hal-hal yang kurang jelas dapat menghubungi dosen di kampus dan di kelas. Biasakanlah bekerja dengan rencana maupun jadwal. Sangatlah kurang arif untuk menunda-nunda pekerjaan apabila pekerjaannya yang membutuhkan perenungan dan refleksi. Buatlah rencana belajar Anda untuk 1 semester dalam selembar kertas. Jadwallah tugas-tugas kalian, khususnya yang menuntut penulisan seperti makalah. Butir 1 dan 2 dan 3 sangat membantu Anda untuk tidak mengalami stres maupun kesulitan di belakang hari. Oke, selamat bekerja kelas, do the best. Tuhan memberkati kita semuanya.